thank you banget bro udah datang ke sini meluangkan waktunya. Gue yang thank you banget nih, udah lama gak silaturahminya. Free basketball training lah sama anak-anak daerah dulu. Sempat kenas kan kita hobi, bareng-bareng hobi, jadi Di mana nih? di Pekanbaru, di Riau. Dari kampung dulu nih. Kita awalnya di kampung dulu, kayak cerita-cerita dari gunung turun pendekar itu ya. Jadi ya gitu, memang ada passion di waktu itu, memang sama-sama apa ya istilahnya, kita suka olahraga, basket. Akhirnya memang karena memang ada keinginan juga impart untuk skills ke teman-teman, itu mulai tuh mulai apa saling sharing ilmu, bukan technically bukan kayak kita ngajar, cuman momen di lapangan itu jadi berubah. Kadang-kadang kita juga sharing ilmu, tapi karena dominan saya mungkin karena ketuaan waktu itu, jadi banyak didengerin sama anak-anaknya. Tapi ya dengan datangnya teknologi ini ya harus kreatif lagi. Ya bayangin dong kalau guru olahraga ngajar, mana nggak masuk, gimana ya, bukan nggak masuk akal ya, seorang guru olahraga mengajar secara virtual. Mungkin kalau untuk fitness skills aerobik atau specific sports, mungkin orang bisa ikut, ya karena memang udah secara struktur kan. Kalau PE sama coaching kan beda, ada perasaan yang involved di sana, anak-anaknya moodnya kita, mood metersnya itu kita harus measure loh. Hari ini anak-anak gimana ya? Once you greet them kayak good morning, kita udah ketahuan nih. Aduh, ini moodnya lagi begini nih gitu. Jadi terbatas di sana. Tapi tetap dengan kecintaan saya bisa mengajar, jadi ya ada drive untuk semangat lagi gitu Bang Ali. Sekarang gue mau nanya nih, ini dari perjalanan lo tadi semua tuh dari mulai ngajar basket gitu kan, sampai terus ngajar di sekolah, kemudian kalau dari dunia pendidikan untuk ada keraguan-raguan itu nggak bisa, harus confidence di depan anak-anak, nggak bisa kita stutter gitu. tapi deep down di dalam diri sendiri Pasti ada straight fight gitu. Kalau misalnya apa ya, mungkin ada satu yang kelupaan, terus quickly recovernya tuh kalau di ngajar lebih gampang menurut saya gitu. Jadi kita bisa mengalihkan. Kalau dalam keadaan mengajar sih tantangannya yang ditakutkan itu ketika mau quick recover, ada yang sesuatu yang missing, tapi masih related sama topik, itu masih oke. Misalnya kita kelupaan nih, ada keraguan misalnya kan, terus tiba-tiba lupa, terus quick recover gitu kan, quick recover, tapi tidak mengcover konsep itu. Nah itu yang ditakutkan. Jadi anak kecil kan bisa baca nih dari facial expression seseorang, anak kecil lebih lugu. Sir, I think you got it wrong. Dan itu mereka langsung ngomong tanpa ada, namanya anak kecil ya. Mereka apa adanya. Tapi kalau di SMP, di SMA, mereka tuh langsung punya pengertian, wah kalau gue ngomong ini ntar guru gue malu, ini gimana ya? Nah, jadi ada gitu. Jadi memang kalau menurut gue sih kesimpulannya, ketika mengajar SD, anak SD itu, keraguan dan ketakutan itu yang cuman gue takutkan itu ketika mau ada time gaps, ketika kita lupa gitu, terus kita coba quick recover untuk menghubungi konsep pembelajaran, takutnya anak salah karena how do you deal with that gitu? Selama ini sih karena gue memang sudah terlatih jadi entertainer ya. Karena guru SD itu harus entertainer, kalau nggak entertainer boring, you know. Anak kecil langsung ini. Jadi memang kita harus act. Jadi acting kita tuh harus masuk ke dalam kelas aja, kita harus ada acting, ya kan, masuk cara jalan. Misalnya, kalau saya sih biasanya dua versi. Jadi saya tuh biasanya ngelihat dari jendela classroom dulu, lihat dari overall ekspresi mereka, excited nggak mereka hari ini. Nah, gitu. Kalau mereka excited, itu kerjaan saya lebih gampang karena mereka udah expect banget. Hey, today we gonna happy with Mr. Max gitu. Jadi gampang. Tapi kadang-kadang namanya anak kecil moodnya kan bisa beda-beda. Kadang ada yang lagi marah, ada yang lagi kesel, kita nggak tahu. Nah, ketika saya masuk, ketika di suasana mood mereka kayak ini, saya langsung jadi entertainer langsung gitu. Jadi pas masuk ya kadang saya lebih berekspresi lah.
hola senorita and senor, kayak pokoknya buat suasana lah gitu kan. How you doing today? Good gitu. Jadi ada inilah. Jadi anak itu jadi langsung kaget. I'm okay gitu. Jadi langsung kita serang dengan approach entertainer kita gitu. Satu, dulu sama saya sampai sekarang guru olahraga saya bingung, mukanya blur. Karena kenapa? Dulu tidak ada relationship seperti memulai kelas, berhadapan di kelas, bagaimana menyentuh hati mereka dengan approach. Nah, bukti kita ini menjadi guru yang baik itu, you are forever there. Yeah, remember. Hey, I remember him when we play dodgeball, you remember? Gitu kan? Ada memori. Menurut saya, kalau bedanya di classroom teaching sama PE kan kita bisa bikin konsepnya classroom teaching juga. PE ini physical education ini kan bisa dibuat konsep classroom teaching. Tapi kan semuanya rata-rata kan outdoor kan, maksudnya di luar dari kelas. Dan itu satisfaction-nya ternyata beda di dalam kelas sama di luar kelas gitu. Jadi ketika kita mengajar sesuatu konsep kepada anak di luar kelas itu, mereka tuh belajarnya lebih cepat ternyata. Mereka belajar dari surrounding, environment mereka tiba-tiba, dan mereka bisa melihat juga dari teman-teman